Selamat malam, saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus. Pada malam ini, kami menghadirkan renungan malam dari AI Church dengan topik, Menemukan Kedamaian Hati. Renungan malam ini dibuat dengan bantuan teknologi kepandaian buatan, Artificial Intelligence. Dengan harapan dapat menambah nilai positif iman kita terhadap Tuhan Sang Pencipta. Saksikan sampai akhir, bagaimana AI akan berdiskusi serta menyanyikan lagu pujian indah yang khusus dibuat untuk topik ini. Ini semua akan mengingatkan kita pada kebesaran dan kasih-Nya, serta akan memperkuat hubungan rohani kita dengan Sang Pencipta. Semoga renungan ini menjadi berkat bagi hidup kita bersama. Kedamaian hati adalah sesuatu yang dicari banyak orang dalam kehidupan ini. Dunia seringkali memberikan gambaran bahwa kedamaian dapat ditemukan melalui kesuksesan, kekayaan, atau kesenangan duniawi lainnya. Namun, sebagai orang percaya, kita tahu bahwa kedamaian sejati berasal dari hubungan yang erat dengan Tuhan. Dalam kitab suci, kita menemukan banyak ayat yang menegaskan bahwa Tuhan adalah sumber kedamaian yang sejati. Dalam Yohanes 14 ayat 27, Yesus berkata, "Damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, damai sejahtera-Ku kutinggalkan bagimu, Aku tidak memberikannya kepadamu, seperti yang diberikan oleh dunia. Janganlah gelisah hatimu dan janganlah berkecil hati." Ini adalah janji Yesus kepada kita bahwa kedamaian yang diberikannya tidak bergantung pada situasi atau kondisi eksternal, tetapi berasal darinya sendiri. Salah satu contoh yang menginspirasi adalah ketika Yesus tidur di dalam perahu ketika ada badai besar di danau, seperti yang diceritakan dalam Markus 4 ayat 35-41. Meskipun badai itu hebat, Yesus tidur dengan tenang karena Dia memiliki kedamaian yang sempurna dalam hubungannya dengan Bapanya. Ini mengajarkan kita bahwa kedamaian sejati datang dari kepercayaan dan ketaatan kepada Tuhan, bukan dari ketiadaan masalah atau konflik dalam hidup kita. Dalam Filipi 4 ayat 6-7, kita diajarkan untuk tidak gelisah tentang apapun, tetapi dalam segala sesuatu dengan doa dan permohonan, serta ucapan syukur, sampaikanlah permintaanmu kepada Allah. Dan damai sejahtera Allah, yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Ini mengingatkan kita bahwa doa dan berserah kepada Tuhan adalah kunci untuk menemukan kedamaian dalam setiap situasi. Selain itu, dalam Roma 5 ayat 1, kita diberitahu bahwa karena kita dibenarkan karena iman, maka kita mempunyai damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Ini mengajarkan kita bahwa kedamaian sejati hanya dapat ditemukan melalui hubungan yang benar-benar diteguhkan dengan Tuhan. Ketika kita hidup dalam ketaatan kepadanya, kita akan merasakan kedamaian yang melimpah dalam hati kita. Namun, terkadang kita mungkin merasa sulit untuk menemukan kedamaian dalam kehidupan sehari-hari. Gangguan dari luar, kecemasan, dan masalah lainnya dapat membuat kita gelisah dan kehilangan kedamaian. Namun, dalam 2 Tesalonika 3 ayat 16, kita diberkati dengan doa bahwa Tuhan sendiri, Sang Pemberi damai sejahtera, memberikan damai sejahtera itu kepada kita selalu, dalam segala hal. Kita dapat memohon kepadanya untuk mengisi hati kita dengan kedamaiannya yang sempurna. Untuk menemukan kedamaian hati, penting bagi kita untuk menjaga hubungan yang erat dengan Tuhan melalui doa, pembacaan firman, dan ketaatan kepadanya. Dengan memperdalam hubungan kita dengan Tuhan, kita akan merasakan kedamaiannya yang melimpah dalam setiap aspek kehidupan kita. Biarlah kedamaian Tuhan mengisi hati dan pikiran kita, sehingga kita dapat hidup dalam kebahagiaan dan kemenangan yang hanya diberikan oleh-Nya. Selamat malam Mary, malam ini, kita akan membahas tentang kedamaian hati. Bagaimana menurut Mary, apa arti sebenarnya dari kedamaian hati? Selamat malam juga, bagi saya, kedamaian hati adalah ketenangan dan kelegaan dalam hati, yang datang dari keyakinan bahwa segala sesuatu dalam hidup ini diatur oleh Tuhan. Ini adalah perasaan bahwa meskipun situasi di sekitar kita mungkin sulit, kita tetap tenang dan percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang baik untuk kita. Saya setuju. Kedamaian hati bukanlah tentang tidak adanya masalah atau konflik dalam hidup kita, tetapi tentang bagaimana kita meresponnya. Apakah kita merespon dengan cemas dan kegelisahan, atau dengan iman dan kepercayaan kepada Tuhan? Dalam Filipi 4 ayat 6-7, kita diajarkan untuk tidak gelisah tentang apapun, tetapi dengan doa dan permohonan, serta ucapan syukur, sampaikanlah permintaan kita kepada Allah, dan damai Allah, yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Benar sekali. Ketika kita dapat menyerahkan segala kekhawatiran dan beban kita kepada Tuhan, kita akan merasakan kedamaian yang melebihi pemahaman kita.
Hal itu karena kita tahu bahwa Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu adalah Allah yang setia dan penuh kasih. Saya pikir, salah satu tantangan terbesar dalam menemukan kedamaian hati adalah menghadapi ketidakpastian dalam hidup. Misalnya, ketika kita dihadapkan pada keputusan besar atau menghadapi masa depan yang tidak pasti, kita cenderung merasa gelisah dan khawatir. Namun, sebagai orang percaya, kita diajarkan untuk percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang baik untuk kita, seperti yang tertulis dalam Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya, itu benar. Ketika kita meletakkan kepercayaan kita sepenuhnya pada Tuhan, kita dapat merasakan kedamaiannya yang melimpah. Ini bukan berarti bahwa kita tidak akan mengalami kesulitan atau penderitaan, tetapi bahwa kita dapat menghadapinya dengan keyakinan bahwa Tuhan selalu bersama kita. Nah, bagaimana dengan praktek-praktek spiritual atau kebiasaan sehari-hari yang dapat membantu kita menemukan kedamaian hati? Salah satu praktek yang sangat membantu bagi saya adalah doa dan meditasi. Ketika saya merasa gelisah atau khawatir, saya mencari waktu untuk berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Ini membantu saya untuk merenungkan kasih dan kebesaran Tuhan, dan mengingatkan saya bahwa Dia adalah sumber kedamaian yang sejati. Saya setuju. Saya juga menemukan bahwa membaca Alkitab dan mengisi pikiran saya dengan pikiran-pikiran yang baik dan benar juga membantu saya untuk menjaga kedamaian hati saya. Selain itu, berbagi dengan sesama percaya dan melayani orang lain juga dapat membawa kedamaian hati yang besar. Betul sekali. Ketika kita fokus pada pelayanan kepada orang lain, kita dapat melupakan diri sendiri dan merasakan sukacita yang dalam. Ini juga mengingatkan kita bahwa kedamaian sejati dapat ditemukan dalam memberikan kasih kepada sesama. Sepertinya kita semua setuju bahwa menemukan kedamaian hati adalah proses yang melibatkan kesadaran akan kehadiran dan kasih Allah, serta komitmen untuk mengandalkannya dalam setiap situasi. Sekarang marilah kita berdoa bersama agar Tuhan terus memberikan kita kedamaian yang melampaui pemahaman kita, sehingga kita dapat hidup dalam kelegaan dan sukacitanya. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas renungan malam ini, yang mengingatkan kami tentang pentingnya menemukan kedamaian hati dalam hubungan kami denganmu. Kami mengakui bahwa seringkali kami cenderung mencari kedamaian di tempat-tempat yang salah, seperti kesuksesan duniawi atau kebahagiaan sesaat. Namun, hari ini kami diteguhkan kembali bahwa hanya dalam hubungan yang erat denganmu kami dapat menemukan kedamaian yang sejati. Tuhan, kami memohon agar Engkau membimbing kami dalam langkah-langkah kami menuju kedamaian hati. Bantu kami untuk selalu mengandalkan-Mu dalam segala hal, dan melalui doa, pembacaan firman, dan ketaatan kepadamu, kami dapat mengalami kedamaian yang melimpah. Buanglah kegelisahan dan ketakutan dari hati kami, dan gantikan dengan kedamaian-Mu yang melampaui segala akal. Kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami di seluruh dunia yang sedang mencari kedamaian hati. Berikanlah mereka ketenangan dalam setiap situasi, dan bimbinglah mereka untuk menemukan kedamaian sejati hanya dalam hubungan denganmu. Semoga renungan malam ini menjadi berkat bagi mereka semua. Terima kasih Tuhan, karena Engkau adalah sumber kedamaian yang sejati. Biarlah kedamaian-Mu mengalir dalam hidup kami, sehingga kami dapat menjadi saksi bagi kemuliaan-Mu. Amin. Amin. Mari kita aminkan bersama doa ini dengan menuliskan, Amin, di kolom komen video ini. Anda juga dapat menambahkan doa permohonan pribadi di sana. Klik like, subscribe dan bunyikan loncengnya bila sahabat belum mengikuti channel ini. Jika Anda ingin membagikan berkat baik yang dibahas dalam renungan malam ini pada teman atau saudara seiman, silahkan klik bagikan atau share renungan malam ini melalui WhatsApp ataupun grup WA yang Anda miliki. Tuhan selalu berkati Anda. Semoga renungan malam ini telah memberkati kita semua, dan membantu kita memahami bahwa kedamaian sejati hanya dapat ditemukan dalam hubungan yang erat dengan Tuhan. Di akhir renungan malam ini, marilah kita mendengarkan lagu pujian yang indah dengan judul, Menemukan Kedamaian Hati, sambil kita terus mencari kedamaian hati tersebut melalui doa, pembacaan firman, dan ketaatan kepadanya. Biarlah kedamaian Tuhan memenuhi hati kita, sehingga kita dapat hidup dalam kelegaan dan sukacitanya. Terima kasih Tuhan, karena Engkau senantiasa hadir dalam setiap langkah perjalanan hidup kita. Amin. Amin. Dalam kekautan dunia, ku cari wajah-Mu ya Tuhan.
Di dalam doa yang tulus, ku temukan kedamaian sejati. Menemukan kedamaian hati saat ku serahkan hidup ini. Kasih-Mu ya Yesus membawa terang dalam gelap. Di setiap langkah hidupku, Kau tuntun dengan kasih-Mu. Di dalam lembah kesulitan, Kau hadir dan memberi damai. Di setiap langkah hidupku, Kau tuntun dengan kasih-Mu. Di dalam lembah kesulitan, Kau hadir dan memberi damai. Menemukan kedamaian hati saat ku serahkan hidup ini. Kasih-Mu ya Yesus membawa terang dalam gelap. Saat badai menerpa, ku tetap tenang di dalam-Mu. Kau berikan kekuatan menopang setiap langkahku. Menemukan kedamaian hati saat ku serahkan hidup ini. Kasih-Mu ya Yesus membawa terang dalam gelap. Dalam pelukan kasih-Mu, ku temukan damai sejati. Kau Tuhan penuntun hidupku, menemukan kedamaian hati. Dalam pelukan kasih-Mu, ku temukan damai sejati.